Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Hari ini kita masih di bab 3, kecepatan dan debit. Materi yang dibahas yaitu tentang menghitung kecepatan. Disimak videonya ya. Selanjutnya yaitu menghitung kecepatan. Kemarin kita sudah membahas materi tentang satuan jarak, kemudian satuan kecepatan. Nah, sekarang kita bahas tentang rumusnya ya. Jadi rumusnya itu JKW. J di sini adalah jarak, K di sini kecepatan, W di sini waktu. Jadi kalau di sini kita kasih tanda bagi-bagi ya, nanti akan digunakan untuk rumusnya. Kemudian di sini kita kasih tanda kali. Jadi kita buat segitiga dulu seperti ini. JKW, J jarak dengan satuan bisa meter atau kilometer, tergantung dari soalnya. Kemudian W waktu, satuan waktu itu jam, menit, detik. Kemudian K kecepatan, satuan kecepatan bisa kilometer per jam, meter per detik, dan seterusnya. Nah, kita lihat di sini cara penggunaan rumusnya. Misalnya kita mau mencari jarak. Nah, berarti jaraknya kita tutup dulu. Jaraknya kita tutup. Nah, yang terlihat apa? K kali W ya. Jadi rumusnya cari jarak adalah K kali W. Misalnya kita mau mencari kecepatan. Yang ditanya kecepatan, berarti K-nya kita tutup dulu. Nah, berarti yang terlihat apa? J bagi W. Di sini bunda tuliskan J bagi W atau J per W sama ya. Kemudian misalnya kita mau mencari waktu atau W. W-nya kita tutup. Yang terlihat apa? J bagi K ya. Dan di sini bunda tuliskan J per K atau J bagi K. Nah, di situ adalah penggunaan rumusnya. Jadi kita soal yang pertama, rombongan karyawan PT Sejahtera berdharma wisata ke Kota Damai. Jarak yang ditempuh 240 km, waktu tempuh 4 jam. Berapa kecepatan rombongan itu? Disimak penjelasan berikut ini ya. Perhatikan contoh yang pertama. Dari soal tersebut diketahui jarak yang ditempuh 240 km. Nah, di sini kita tulis diketahui jarak itu J. Jadi J sama dengan 240 km. Kemudian tadi di soal waktu yang ditempuh yaitu 4 jam. Waktu adalah W simbolnya. Lalu kita tulis W sama dengan 4 jam. Nah, yang ditanya apa? J sudah ada, W sudah ada. Yang ditanya adalah kecepatan. Berapa kecepatan rombongan itu? Berarti yang ditanya adalah K. Untuk mencari K, kita lihat rumusnya di sini. K berarti kita tutup K-nya. Nah, yang terlihat tinggal J bagi W. Jadi rumus K adalah J bagi W. Nah, bunda tuliskan di sini rumus K, J bagi W. K sama dengan J per W. Sama dengan kita masukkan J-nya 240 km. Kita tuliskan di sini. W-nya 4 jam kita tuliskan di sini. Kemudian 240 dibagi 4. Hasilnya 60. Kemudian kita lihat satuannya di sini km per jam. Jadi di sini km per jam. Yang kedua, Andi naik mobil dari kota A ke kota B yang berjarak 250 km. Kecepatan mobil 50 km per jam. Berapa jam waktu yang diperlukan Andi untuk sampai ke kota B? Disimak penjelasan berikut ini ya. Contoh yang kedua, kita lihat tadi di soal bahwa jarak kota A ke kota B itu 250 km. Jarak itu disimbolkan J. Jadi kita tulis ini J sama dengan 250 km. Kemudian di soal tadi kecepatan mobil 50 km per jam. Kecepatan adalah K, berarti K sama dengan 50 km per jam. Yang ditanya adalah berapa jam waktu yang diperlukan Andi untuk sampai ke kota B. Berarti yang ditanya waktu W. Nah, tadi kita lihat rumusnya. Untuk mencari W, maka kita lihat di sini. W-nya kita tutup, yang terlihat adalah J bagi, ini tanda bagi ya, J bagi K.
Nah, J bagi K kalau nyari W. Berarti kita tulis di sini W sama dengan J bagi K, atau Bunda tuliskan di sini J per K, sama saja ya. Kita masukkan angkanya, J-nya 250, kemudian K-nya 50 km per jam. Nah, di sini 250 dibagi 50, nolnya masing-masing bisa dicoret. 25 dibagi 5 hasilnya 5 jam. Yang ketiga, sebuah mobil melaju melewati jalan tol. Kecepatan mobil itu 80 km per jam. Jika mobil itu melaju tanpa berhenti dan kecepatannya tidak berubah, dalam waktu 2 jam dapat menempuh jarak berapa meter? Disimak penjelasan berikut ini ya. Kemudian perhatikan contoh yang ketiga. Tadi di soal kecepatan mobil itu 80 km per jam, berarti K sama dengan 80 km per jam. Kemudian jika mobil itu melaju tanpa berhenti dan kecepatannya tidak berubah dalam waktu 2 jam dapat menempuh jarak berapa meter? Dalam waktu 2 jam, berarti W-nya sama dengan 2 jam. Yang ditanya adalah jarak, berarti J. Di situ di soal dia minta jaraknya berapa meter, berarti mintanya ke M atau meter. Nah, kita lihat di sini rumusnya. Untuk mencari J, maka kita menggunakan segitiganya. J kita tutup J-nya, berarti yang terlihat adanya K kali W. Jadi rumusnya adalah J sama dengan K kali W. Nah, kita masukkan di sini K-nya tadi 80 km per jam, dimasukkan 80 km per jam dikali W-nya 2 jam di sini. Kita masukkan 2 jam. Kemudian kita kalikan 80 dikali 2 hasilnya 160 km. Nah, kenapa tinggal kilometer? Karena satuan jarak adalah bisa meter atau kilometer, tergantung dari soalnya. Kilometer itu didapat dari sini ya. Nah, jamnya sama jamnya di sini satuannya bisa dicoret. Jadi tinggal kilometer. Kemudian perhatikan soalnya, dia minta satuannya diubah ke meter. Jadi dari kilometer ini kita ubah ke meter. Kemarin kita sudah belajar tentang satuan jarak. Kilometer ke meter itu turun 3 tangga. Jadi dikali 1000. Nah, berarti kalau 160 dikali 1000 tinggal ditambahkan nolnya saja di sini. 160 kali 1000 berarti nolnya 1 2 3 4. Jadi tinggal ditambahkan nolnya 4 di belakang. 16 ya. Jadi hasilnya 160.000 meter.